Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Anissa Islamiati Nur yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini. Saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Namun sebelumnya saya minta maaf izin off cam ya, dikarenakan kondisi saya sedang kurang baik. Adapun anggota kelompok saya ada Nafilah, Naila, juga ada Intan. Topik yang akan kami bahas yakni mengenai konstitusi. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita mulai saja diskusi kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, di kolom chat. Oke, mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman yang ada di Google Classroom. Yang pertama ada dari Sherina Oktova. Assalamualaikum, saya Sherina, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah ada faktor tertentu yang membuat orang melanggar konstitusi? Lalu, bisakah seorang warga negara atau rakyat biasa menuntut konstitusi? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Sherina, izinkan saya untuk menjawab. Jadi, ada beberapa faktor pelanggaran konstitusi. Di antaranya adalah sikap egois yang berlebihan, lalu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta penyalahgunaannya sebuah teknologi. Dan untuk menuntut pelanggaran konstitusi sendiri, sebagai rakyat, tentunya kita dapat menuntut hal tersebut. Karena ketika sebuah konstitusi tidak dilaksanakan dengan baik, maka tentunya akan ada hak kita dalam memperoleh pelayanan juga tidak maksimal. Dan artinya kita dapat menuntut hak tersebut seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Dan dari Sherina, apakah sudah bisa dapat dimengerti? Sudah bisa, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Siti Maharani. Assalamualaikum, saya Siti Maharani dari kelompok 9, izin bertanya. Di video terdapat pernyataan bahwa pemerintah boleh atau bisa melanggar konstitusi jika untuk menyelamatkan rakyat. Pertanyaannya, maksud dari menyelamatkan rakyat di sini itu dalam konteks apa ya? Bukankah konstitusi itu telah dibuat dengan memikirkan kepentingan dan keselamatan rakyatnya? Terima kasih.
pertanyaan Siti, pendapat itu dikemukakan oleh Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Jadi dia bilang bahwa konstitusi itu bisa dilanggar buat kepentingan rakyat. Nah, maksudnya itu jadi, mohon maaf sebentar jadi. Nah, jadi dia ini mengatakan ini dalam sebuah teori gitu. Jadi dia tuh mendapatkan teori dari buku Profesor Ismail Sani. Mengatakan bahwa sebuah pelanggaran konstitusi yang bisa atau berhasil dipertahankan akan menjadi konstitusi baru. Jadi masalah ini pun masih menjadi kontroversi gitu. Belum tentu benar. Mohon maaf, akan dijawab kembali. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Mohon maaf tadi jaringan. Iya, jadi intinya itu kayak sebuah pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan bahwa pemerintah boleh melanggar konstitusi demi kepentingan rakyat. Nah, jadi di sini juga masih banyak pro kontra gitu. Banyak yang mengatakan bahwa ini hanya alasan bagi pemerintah dengan mengatasnamakan rakyat gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa itu benar gitu dalam konstitusi. Nah, juga beliau mencontohkan pada kasus Presiden Soekarno yang dulu juga pernah melanggar konstitusi demi kepentingan rakyat. Nah, itu juga dia berlandaskan teori dari Profesor Ismail Sani yang di dalamnya mengatakan bahwa pelanggaran konstitusi yang bisa atau berhasil dipertahankan akan menjadi konstitusi baru. Nah, jadi begitu. Jadi bukan berarti konstitusi bisa dilanggar demi kepentingan rakyat itu belum paten gitu. Dapat dipahami tidak? Siti. Bagaimana Ya, Siti? terima kasih ya sudah dapat dipahami. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Atau ada yang lain mau menambahkan? Bila tidak ada yang menambahkan, dapat lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lisdiana. Assalamualaikum, saya Lisdiana dari kelompok 5, izin bertanya. Bagaimana jika salah satu isi perjanjian internasional bertentangan dengan konstitusi negara? Apakah negara akan tetap ikut dalam perjanjian tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lisdiana. Jadi negara dalam pembuatan perjanjian internasional diwakili oleh pemerintah Republik Indonesia dan harus berpedoman kepada kepentingan nasional dan mendasar pada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Jadi oleh karena itu, pemerintah dalam membuat suatu perjanjian internasional juga harus memperhatikan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945.
yang menjadi hukum nasional tertinggi yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, mengacu kepada undang-undang, maka negara tidak boleh ikut dalam suatu perjanjian intinya bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin seperti itu, Lisdi. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Chandra. Apakah ada ancaman dalam menjalankan konstitusi? Lalu jika ada, bagaimana mengantisipasi tantangan atau ancaman tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Tantangan dalam berkonstitusi yaitu berbau dengan sejumlah kondisi seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, kejahatan cyber, dan lain-lain, serta dengan adanya kemajemukan Indonesia. Namun, kemajemukan ini bukan salah satu penghalangan bangsa. Kemajemukan menghalang untuk bersatu. Kita disatukan oleh cita-cita yang sama, mewujudkan Pancasila dalam bingkai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan pendekatan khusus untuk membumikan konstitusi agar mudah dipahami, khususnya bagi kaum muda. Anak-anak milenial mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tantangannya, bagaimana membuat nilai dan semangat konstitusi dipahami generasi muda, lalu perlunya sinergitas antara lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjadi jangkar pelindung konstitusi serta pijar yang menerangi pemahaman bernegara sehingga segala tantangan di atas dapat diatasi. Terima kasih. Bagaimana Chandra bisa dipahami? Apakah sudah cukup? Jawaban cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Irenisa. Kan di konstitusi itu dalam arti luas disebutkan bahwa konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara penyelenggaraan pemerintahan. Jika kita bisa tahu kalau contoh konstitusi tertulis itu mengacu pada Undang-Undang Dasar, lalu contoh untuk konstitusi tidak tertulis itu bagaimana atau seperti apa? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Irenisa ya. Jadi, konstitusi tidak tertulis itu dapat berupa musyawarah untuk mufakat, pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, adat istiadat. Jadi, seperti itu. Jadi, contoh-contohnya, jadi bukannya tidak tertulis gitu. Sebentar. Musyawarah untuk mufakat, pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, dan adat istiadat. Begitu, Irenisa, yang tidak tertulis contohnya. Apakah dapat dipahami, Ren?
Terima kasih jawabannya. Apakah ya ada yang ingin menambahkan? Bila tidak dapat dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, terima kasih. Izin menambahkan, sebenarnya ada konstitusi yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan norma dalam masyarakat, yaitu aturan-aturan yang penting untuk ditaati dan bisa fatal apabila dilanggar namun sifatnya tersirat. Terima kasih. Bagaimana, Iren? Apakah sudah cukup jelas? Baik, Nay. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Jika sudah dapat dimengerti, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf karena moderator saya handle terlebih dahulu karena Anissa terkendala. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dela. Assalamualaikum, saya Dela dari kelompok 5 izin bertanya, mengapa Inggris tidak memiliki konstitusi secara tertulis dan apa akibatnya jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh teman-teman, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Dela ya. Jadi konstitusi di Inggris itu sebenarnya bukan tidak tertulis, tapi tersebar dalam berbagai dokumen dan tidak satu dokumen tersendiri, seperti Undang-Undang Dasar 1945 milik Indonesia. Jadi istilah yang tepat itu documentary constitution dan non-documentary constitution. Jadi bukannya tidak memiliki konstitusi gitu. Kemudian untuk bagaimana bila negara tidak memiliki konstitusi? Nah, negara yang tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya, apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara tersebut akan berantakan karena tidak ada hukum di dalamnya. Kemudian juga kan konstitusi juga penting karena adanya konstitusi itu yang berfungsi sebagai mata angin di mana sebuah negara akan dibawa kepada tujuan negara tersebut. Jadi tanpa adanya konstitusi, kemungkinan tercapainya tujuan negara itu sangat kecil karena tidak tercipta sebuah persepsi yang sama antar individu dalam sebuah negara. Dela, apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan ya.
Dan jika sudah cukup, lalu tidak ada yang ingin menambahkan untuk jawabannya, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir dari Paramita Risma Kania. Assalamualaikum, saya Paramita. Izin bertanya bagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia untuk melindungi sumber daya alam yang ada dari kepemilikan atau kekuasaan asing, serta dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Dan berdasarkan fakta yang ada, menurut pendapat kalian, apakah konstitusi yang berlaku sudah tepat dan prakteknya telah sesuai? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Paramita, jadi peraturan konstitusi mengenai sumber daya alam di Indonesia itu sudah ditentukan, yaitu terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pasal tersebut memuat 3 hal penting, yaitu pertama, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus ditafsirkan lebih luas, yaitu meliputi tanah, daratan, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk di dalamnya menyangkut kekayaan di wilayah udara. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri memaknai bahwa penguasaan negara dalam arti luas berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu, untuk pertanyaan, apakah konstitusi yang berlaku di Indonesia sudah tepat? Menurut kami, untuk konstitusinya sendiri, untuk peraturan konstitusinya sendiri sudah tepat. Dan apakah prakteknya telah sesuai dilaksanakan dengan sesuai, dan untuk prakteknya sendiri menurut kami masih belum dilaksanakan dengan sesuai peraturan konstitusi itu sendiri. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Dan dari Paramita, apakah sudah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Coba saya masuk dulu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir coba Anda explore ya. Secara dalam. Prakteknya belum tepat atau belum sesuai. Coba contohnya gitu kan. Atau kan harus real ya. Kalau misalnya pada prakteknya belum sesuai itu bagaimana praktek konstitusi itu? Anda kan bilang konstitusinya bagus. Coba yang lainnya juga ya berpikir yang lainnya. Anda kan tadi membacakan pasal 33 ya. UUD 1945. Itu tepat ya, jawabannya tepat, tapi bagaimana sebenarnya cara melaksanakannya dan contohnya yang terjadi kita bagaimana gitu. Bukti bahwa itu belum sesuai. Dan siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Untuk siapa sih adanya pasal 33 itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah mahasiswa? Harus mempraktekkan pasal 33 misalnya? Atau siapa?
berdasarkan artikel yang saya baca, jadi ada beberapa kasus mengenai pelanggaran konstitusi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh yaitu proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua. Karena ketika kekayaan tambang terkuras habis-habisan, tetapi rakyat sekitarnya masih berada di dalam kemiskinan seperti itu. Ya, saya masuk lagi ya. Jadi itu yang saya maksud ya. Saya berharap setiap kelompok itu mengkaji satu masalah itu Anda gali sebenarnya kenapa Freeport misalnya. Dari faktor historisnya ada Freeport ya, sampai jatuh misalnya ke tangan Amerika Serikat, itu ada apa sebenarnya gitu kan. Padahal kita punya konstitusi. Walaupun misalnya ada paradoks antara konstitusi dengan praktik yang Anda bilang tadi, itu faktor apa sebenarnya yang menyebabkan itu sulit untuk ditembus gitu. Mungkin karena kita takut pada Amerika, atau kita hutang budi pada Amerika misalnya, atau kita sendiri nggak mampu dalam mengelola itu. Tidak semua sumber daya alam yang ada di dalamnya itu tidak bisa kita kelola dengan baik sehingga kita terpaksa misalnya harus membuat aturan di luar, di bawah UUD 45 untuk mengelola kekayaan alam kita pada asing misalnya, pada swasta. Jadi ini pun cara menggali masalah. Jadi kalau misalnya bab selanjutnya ini belum menyiapkan bahan untuk presentasi gitu ya, Anda boleh misalnya tagline-nya juga nggak apa-apa, nggak perlu sesuai judul misalnya konstitusi. Anda bikin tagline misalnya kalau misalnya contoh bab ini Freeport ya, kajian Freeport ditinjau dari Undang-Undang 45 pasal 33. Itu kan bahasan tentang konstitusi. Jadi Anda uraikan dulu konstitusi seperti hal tadi Anda materi ya. Kemudian juga Anda lihat di Indonesia Undang-Undang 45, Anda sorot di pasal 33 misalnya. Itu yang saya harapkan ke depannya seperti itu. Termasuk ketika diskusi, ketika pembahasannya pun semuanya menggali informasi ya. Ada membaca artikel, browsing gitu. Biar ada nuansa hidup yang lebih menarik dari diskusi ini. Oke, coba saya sebelum nanti saya serahkan lagi kalau ke kelompok 2, saya akan mungkin langsung mengomentari dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau dieksplor, mau diskusikan lagi silakan ya nanti di tengah perjalanan. Untuk yang coba usahakan untuk dibuka ini ya. Yang tidak ada kendala di on cam kan. Oke, untuk kelas ini ya, untuk presentasi kelompok 2. Kalau kelompok 3 minggu depan itu tentang apa materinya? Apakah masih tentang konstitusi atau bab lain? Negara, Pak. Oh, jadi bab lain. Negara. Jadi cuma satu kelompok ya konstitusi. Ya, oke nggak apa-apa. Tapi tadi dari awal presentasi sampai tadi ada diskusi ya, tanya jawab dari teman-teman kelas D Kesmas ini sudah ada sedikit ya pemahaman konstitusinya yang perlu saya luruskan, walaupun pada umumnya saya lihat Anda itu sudah bisa memahami, membedakan mana konstitusi ya sebagai satu aturan atau salah satu perundang-undangan ya tertinggi di dalam strata hukum di Indonesia. Anggaplah kita ini Undang-Undang Dasar 45. Itu konstitusi tertulis ya di Indonesia. Jadi dalam hierarki ketatanegaraan, dalam hierarki hukum di kita, jadi menempati tempat paling tinggi. Itu konstitusi. Adapun misalnya ada hukum yang nanti dibahas di pertemuan setelah UTS ya, ada penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kalau hukum kan lebih banyak lagi urusannya. Banyak pembagiannya ya. Hukum pidana, hukum perdata. Jadi yang apapun jenis undang-undang itu adalah hukum ya. Kalau ini konstitusi atau hukum dasar. Sehingga beda kan istilahnya, ada undang-undang, ada undang-undang dasar. Itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian
tadi yang saya soroti pertanyaan tentang faktor yang melanggar konstitusi. Itu siapa yang melanggar? Rakyat? Tadi saya ingin minta penegasan. Dari diskusi dan pertanyaan tentang pelanggaran konstitusi itu siapa yang melanggar? Contoh ataupun kasusnya? Atau yang ditanyakannya? Rakyat biasa atau rakyat luar biasa yang melanggarnya, yang ditanyakannya? Apa yang dimaksudnya rakyat biasa atau rakyat luar biasa? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yang Kalau konstitusi mengatur tentang rakyat nggak? Mengatur kehidupan rakyat nggak? Misalnya ada perintah dari konstitusi, dari Undang-Undang 45, hey, rakyat kamu harus seperti ini. Nah ini Anda baca kandungan dari isi konstitusi ya. Yang kebanyakan kan tujuannya untuk membatasi, untuk mengatur jalannya kekuasaan. Ya. Namun isi kandungannya salah satunya adalah tentang bagaimana adanya jaminan atas hak asasi manusia. Jaminan atas hak-hak rakyat berarti. Itu harus dimuat dalam konstitusi. Jadi yang menjamin kita sebagai warga negara itu adalah konstitusi. Lalu menyuruh siapa? Nah ini kan dibawa di belakang saya nih ya. Coba Anda lihat. Yang disuruh diperintahkan dari konstitusi itu kan berbicara tentang, karena ini adalah hukum tertinggi, jadi yang dibacakan, yang dibahas adalah kelompok, lembaga yang mengurus negara. Bisa eksekutif, bisa legislatif, ya. Bisa yudikatif. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45, Anda lihat aja kan, selain bentuk negara ya di awal-awal, juga ada lembaga-lembaga tinggi negara kan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Walaupun ada di sana dalam pasal 26 ada warga negara. Tapi Anda lihat kebanyakan bagaimana di sana ada MPR ya. Apa tugasnya MPR, DPR, masuk lembaga-lembaga yang lainnya. MA, KY, BPK, juga presiden ya, sebagai salah satu lembaga kepresidenan, itu lembaga tinggi negara. Sejajar semuanya kedudukannya di mata hukum itu. Walaupun fungsinya berbeda-beda ya. Karena presiden adalah pelaksana dari peraturan perundang-undangan atau disebut dengan eksekutif ya. Jadi semuanya perintah untuk penguasa. Jadi yang menjalankannya adalah penguasa konstitusi itu. Jadi sulit untuk mengukur kalau rakyat atau warga negara secara langsung melanggar konstitusi ya. Kalau melanggar hukum memang itu rakyat kan ya, ada bisa jadi. Makanya ada hukum pidana, perdata kan. Ada tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, pembunuhan, pencurian ya. Itu contoh hukum-hukum yang mengatur kehidupan rakyat. Yang memang kedudukannya juga masih di bawah konstitusi. Berarti semua aturan yang ada di suatu negara, apakah undang-undang maupun peraturan lainnya, itu harus merujuk pada konstitusi. Ya. Jadi terlalu jauh kalau kita melihat sebuah fenomena, sebuah kasus bahwa rakyat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Kecuali negara atau pemerintah atau penyelenggara negara. Di sanalah kita dapat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Tadi juga kan ditanyakan ya di yang kedua. Ya. Itu ya. Bisa paham sampai situ ya? Nah, begini, jika ada warga negara, jika katakanlah mungkin pertanyaannya, jika misalnya itu dilanggar oleh negara, jika pemerintah melanggar konstitusi, apakah bisa menuntut? Ya bisa. Tergantung apa pelanggarannya kan gitu. Kalau pelanggarannya aturan, misalnya, Anda tidak puas terhadap keputusan presiden tentang vaksinasi. Anda tidak puas terhadap keputusan DPR dan presiden adanya undang-undang
atau kemarin ya, peraturan bersama, undang-undang bersama itu namanya Omnibus Law ya, tentang cipta kerja yang banyak di demo. Kalau kita ingin tidak puas oleh itu kan kebijakan negara. Harusnya kan kalau negara, pemerintah, baik itu presiden maupun DPR, kalau mau membuat sebuah kebijakan mengacu pada UUD, pada konstitusi. Nah, kalau menurut rakyat, sebagian rakyat itu tidak sesuai, Anda boleh mengajukan ke mana? Ke mana kita mengadukan? Ada aturan ini yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45. Kalau nggak salah tadi ada yang dibahas, kalau tidak salah. Ada lembaga tinggi negara yang bertugas untuk mengatur, memproses aduan rakyat terhadap aturan. Mahkamah Konstitusi, ya. Makanya kan ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada yang membahas konstitusi. Itu juga. Jadi kita ajukan. Kalau misalnya kata Mahkamah Konstitusi, tadi kalau nggak salah tadi Anda bilang kasus Akil Muhtar siapa? Kasus Akbar, Patrialis Akbar ya kalau tidak salah. Betul? Kelompok ini? Yang di kasusnya adalah kelompok kasus mana tadi kalau tidak salah saya dengar tadi. Tadi ada menyinggung masalah MK ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya kata MK tidak sesuai, maka dibatalkan undang-undang itu, kebijakan negara itu. Itu bukti salah satu pelanggaran terhadap undang-undang dasar dengan cara dibatalkan kebijakan negaranya. Bisa saja undang-undang Omnibus Law itu batal karena tidak sesuai dengan UUD kata Mahkamah Konstitusi atau peraturan tentang apapun ya. Itu banyak sebenarnya. Banyak sekali aturan baik itu presiden, DPR, undang-undang maupun peraturan menteri, peraturan pemerintah, termasuk perda-perda, peraturan daerah itu yang dibatalkan oleh MK. Artinya kalau kita mau jujur, yang banyak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi itu adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bukan rakyat ya. Karena terlalu beda lagi urusannya nanti kalau rakyat. Bagaimana kalau yang melanggarnya presiden, tapi dengan bukan kebijakannya? Contoh kasus lain ya, kalau misalnya ada terbukti pengkhianatan oleh presiden ya terhadap negara misalnya, membuat sebuah atau melakukan korupsi, melakukan tindak pidana khusus untuk presiden ya, itu boleh dilakukan pemakjulan ya. Makanya ada hak interpelasi kan nanya dulu ke presiden, ada hak menyatakan pendapat, tugas-tugas DPR. Kalau sampai nanti akhirnya proses sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Kalau misalnya terbukti bersalah, maka akhirnya nanti dapat diberhentikan dari jabatannya. Itu kalau presiden ya. Itu salah satu pelanggaran konstitusi. Dan itu sering pernah terjadi ya. Soekarno pernah mengalami hal semacam itu. Soeharto walaupun tidak langsung sidang istimewa oleh MPR, tapi Soeharto juga mengakhiri masa kekuasaannya sebelum jatuh tempo ya. Di periode kelima, periode ke-6 menjabat sebagai presiden. Bapak Habibie juga baru 9 bulan ya melanjutkan presiden kekuasaannya Pak Harto di tahun 99, hanya 9 bulan. Mengakhiri masa itu lewat apa? Lewat mekanisme pemakjulan ya. Impeachment. Itu boleh itu dalam Undang-Undang Dasar. Gus Dur juga oleh proses impeachment juga ya, pemakjulan oleh MPR. Jadi kalau memang ada bukti-bukti yang kuat ketika seorang presiden itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi tentang kebijakan negaranya, tentang apapun ya, yang diduga itu melanggar itu kan, maka ada proses-prosesnya di parlemen ya, di DPR dan kemudian nanti akhirnya di MPR. Jadi bukan hal yang tabu gitu ya untuk membicarakan hal-hal impeachment karena pernah terjadi di 4 era pemerintahan kita. Padahal kalau kita lihat dari sosok-sosok keempat presiden pertama kali, keempat presiden itu ya, yang dari Soekarno, Pak Harto, Habibie dan Gus Dur itu sudah dari sisi kemampuan kepribadiannya dia punya kelebihan khusus ya.
mungkin di atas rata-rata lah kemampuan intelektualnya, kemampuan personalnya ya dalam konteks pribadi yang berbeda-beda. Tapi mereka ketika menjadi presiden itu di atas rata-rata ya warga negara Indonesia. Yang kesini ya dari tiga besar yang dari Ibu Mega memang relatif lebih normal ya masa kekuasaannya berakhir. Ibu Mega kan hanya 3 tahun melanjutkan Gus Dur, dia tidak langsung di impeachment, tapi kenapa Bu Mega tidak lagi menjadi presiden? Karena dia tidak terpilih lagi kan ketika pemilu dirubah menjadi pemilu presiden di tahun 2004. Pak SBY yang terpilih, kemudian Pak SBY 2 kali terpilih. Dan memang lolos lah dari impeachment, walaupun ada upaya-upaya untuk impeachment Pak SBY ya. Bahkan pernah ada sampai ke hak interpelasi, ya hak interpretasi DPR pernah ada ya kasus waktu kenaikan BBM. Tapi tidak sampai naik ke dulu kasus yang ingin dikejar dulu kasus 2008 tuh ada ini ya kasus besar juga itu Krismon 2008 yang hampir itu membuat Pak SBY di impeachment ya oleh MPR. Tapi itu gagal gitu ya. Tidak sampai ke ini. Karena memang yang menanganinya langsung dulu Pak Budiono dan Pak JK itu kalau tidak salah. Yang menyelamatkan ya mungkin tahu itu urusannya ini terlalu dalam gitu ya. Urusan dulu waktu kasus apa ya? Bang Senturi kalau tidak salah ya, Senturi. Sampai dia terpilih lagi kan tahun berikutnya 2009 sampai ya lolos lah 2014 dia berakhir dengan cukup normal. Nah, sekarang Pak Jokowi yang sedang menjabat juga kan belum tentu juga gitu kan. Tapi kan memang beberapa diskusi-diskusi ilmiah tentang impeachment juga tentang pemakzulan, padahal itu bahasan ilmiah. Tahun-tahun lalu banyak yang dibrandel ya oleh penguasa, padahal itu diskusi hukum ya ilmiah bahkan di kampusnya sendiri Pak Jokowi ya di UGM. Itu banyak beberapa seminar-seminar yang dibatalkan tentang masalah ini. Terus bagaimana untuk menyelamatkan rakyat? Nah ini juga sebenarnya dari kasus-kasus yang terjadi ya, dari fakta-fakta yang terjadi. Walaupun tadi mengutip sebuah teori. Jadi kita sudah ada, jangankan pelanggaran itu kan ya. Bahkan kalau Anda lihat di masa berlakunya atau di masa Indonesia merdeka itu sudah berapa kali kita berganti konstitusi. Jadi bukan hanya Undang-Undang 45 ternyata yang pernah berlaku di Indonesia. Indonesia pernah memberlakukan beberapa undang-undang dasar atau konstitusi. Walaupun pada awalnya kita kan menyepakati bahwa UUD 45 sebagai konstitusi. Setelah itu apa? Coba selain Undang-Undang 45, apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Pramanda Piska hadir? Coba sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia selain Undang-Undang 45. Pramanda hadir? Suroya? Linda Cahyani? Sinta Eka Herawati? Naafilah? Saya jelek. Bagaimana Pak? Barusan saya keluar sinyalnya jelek soalnya keluar sendiri. Undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia selain UUD 45 apa saja? Gimana Pak? Suaranya macet-macet. Undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia selain UUD 45 itu apa saja? Syifa Agustin. Nabila Az-Zahra. Ferliana. Lisdiana. Ika Nurhayati. Siapa coba yang menanggapi? Konstitusi RIS. Terus? UUDS 1950. Tadi sinyal saya keluar. Nah, itu selain itu ada Konstitusi Republik Indonesia RIS. Terus? Lalu ada
Selain RIS, UUDS, UUDS apa? Tahun berapa ada UUDS? Ini kan sudah saya gali juga di mata kuliah semester kemarin ya, saat sejarah di Pancasila. Jadi jangankan dilanggar sekali lagi ya, diganti pun pernah. Bahkan selain dilanggar, diganti pernah digapain juga coba nasib konstitusi di Indonesia. Memang yang disahkan kan pertama kali itu adalah Undang-Undang 45. Selain pernah dilanggar dan diganti, pernah diapain saja coba Undang-Undang Dasar kita yang sah itu. gimana Pak? Coba saya ini untuk semuanya. Di amandemen, Pak. Di apa? Di apa? Bapak? Buka itunya. Yang ngomong di amandemen. Apa itu amandemen? Apa itu amandemen? Ya. Coba yang suaranya bisa dilakukan perubahan. Oke, udah. Coba Anda minta kalau belajar ya buka aja gitu pikirannya gitu ya. Saya kan hanya bertanya biasa-biasa aja. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan. Itu kan undang-undang dasar ya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dudukannya paling tinggi. Baik itu sebelum maupun setelah, yang sekarang pun tetap adalah tertinggi. Tapi kenapa dalam sejarah kita itu pernah dilanggar, ya, beberapa kali dilanggar oleh penguasa, pernah diganti, ya, dan pernah dirubah. Kenapa coba bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa? Setiap negara itu kan memiliki undang-undang dasar, memiliki konstitusi. Tapi kenapa bisa berubah, bisa berganti, bisa dilanggar? Kenapa? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau yang pertama yang diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu karena ada desakan dari pihak Barat atau provokasi dari Belanda. Jadi menyebabkan puncaknya itu Indonesia terpecah belah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun pada akhirnya Indonesia sendiri tidak setuju dengan Republik Indonesia Serikat. Sehingga kembali lagi ke NKRI. Jadi berlaku kembali Undang-Undang Dasar sementara yaitu tahun 1950. Dan Bukan pada kembali. saat itu bukan kembali ya. Kalau dari RIS ke UUDS bukan kembali. Konstitusi baru yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Lalu Undang-Undang Dasar sementara tersebut harus diganti kembali menjadi undang-undang yang baru, yaitu diupayakan melalui pemilu tahun 1955, yaitu terus dibentuknya Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Jadilah ada Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu, Pak, mungkin. Benar nggak coba ada yang keliru sejarahnya? Benar nggak Undang-Undang 45 itu hasil pemilu 55? Ini ada yang kurang lengkap sejarahnya. Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Lama, Bapak. Itu hasil apa? Itu hasil apa? Hasil pembuatan baru lagi atau apa? Betul, bukan hasil pembuatan baru, tapi diubah dari Undang-Undang Dasar
sementara yang 1950. Bukan diubah, Soalnya ya. kan Bukan diubah istilahnya, tapi dikembalikan lagi ya, ke undang-undang yang asli sebelum ya. konstitusi RIS Dari ada ya, RIS, Pak? UDS, iya karena sudah ada itu 45 itu. Ya. Itu alasan untuk diganti ya. Kenapa bisa berganti itu ada alasan historis. Sekarang yang kedua, kenapa bisa dilanggar dulu sebelum coba bantu atau Indonesia juga bisa menjawab atau yang lainnya kenapa bisa dilanggar? Sebentar, Pak. Atau yang lain ya, coba bantu. Soekarno itu mengeluarkan apa tahun 59 untuk mengembalikan Undang-Undang 45 yang asli lewat apa? Dekret Presiden, Pak. Dekret Presiden. Siapa Soekarno itu? Satu jabatannya. Saat itu jabatannya sebagai apa Soekarno? Sama saya mengulang memori Anda di mata kuliah Pancasila kemarin. Saat itu Soekarno sebagai apa? Jabatannya? Presiden. Juga udah bilang barusan apa? Presiden. Apa coba isi dekret itu? Ada momentumnya, Pak, karena negara dalam keadaan bahaya. Isinya, bubarkan konstituante, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan segera membentuk MPRS dan DPAS. Oke, Anda lihat mungkin sedikit ini gambar saya ya. Di sini presiden kan ini kalau saat itu saat zaman Orde Lama masih ini nih ya struktur organisasinya. Ini presiden, Soekarno tadi seorang presiden. Kemudian dia mengembalikan Undang-Undang Dasar, membubarkan MPRS dan segera membentuk MPRS. Kira-kira mana yang lebih tinggi, MPR dan presiden saat itu ya, bukan sekarang? Anda lihat aja, tinggal lihat ini nih. Mana yang tinggi di belakang saya lihat? MPR, undang-undang dan presiden mana yang lebih tinggi kedudukannya? Kira-kira dalam logika Anda, ketika seorang presiden membatalkan undang-undang, mengembalikan undang-undang, terus membubarkan MPR, posisinya di bawah tapi menjatuhkan yang di atas, itu benar atau tidak? Logika aja dulu. Ya. Kira-kira benar enggak? Logika aja dulu, jangan dulu baca-baca teori. Ini kan bawahannya ya, bisa di bawah ini, tapi ini yang berkuasa misalnya. Ini yang paling berkuasa, kira-kira benar enggak dalam sebuah sistem aturan? Tidak benar. Itu yang Anda maksud tadi ya, pemerintah melanggar konstitusi untuk menyelamatkan rakyat, gitu kan? Jadi memang itulah yang salah satu bentuk pelanggaran pertama terhadap Undang-Undang Dasar ya, yang terlihat di Orde Lama itu adalah itu yang dimaksud. Itu memang secara hukum, secara konstitusi itu inkonstitusional ya. Sehingga pada Orde Lama setelah kita berlaku Undang-Undang Dasar 45 yang asli tahun 59 setelah dekret itu, Soekarno sendiri tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar. Banyak pelanggaran. Kan setelah diangkatnya presiden seumur hidup kan oleh MPRS. Setelah dekret itu kan saat itu memang kondisi negara dan bangsa kita memang sangat kacau gitu kan ya. Ada memang Undang-Undang Dasar tidak diganti oleh Soekarno, tapi banyak pelanggaran ya. Karena kondisi kacau ya, mungkin tidak ada yang bisa menjelaskan ya. Semua orang dulu kalau tidak ada tokoh seperti Soekarno mungkin yang sangat diktator, sentralistik. Kalau kita misalnya terlalu oke lah kita sesuai aturan lah, mungkin akan kacau gitu kan, akan lebih kacau. Kalau kita terlalu kaku terhadap aturan saat itu ya kondisi di Orde Lama itu. Sehingga ada kejadian di sejarah yang seperti itu. Walaupun memang sekali lagi pada akhirnya Soekarno pun kan walaupun diangkat menjadi presiden seumur hidup kan akhirnya batal juga gitu kan. Karena pada lama-kelamaan akhirnya ada sejarah baru yang harus mengakhiri Soekarno ya dari sebelum dia mati atau meninggal ya sesuai dengan pesan TAP MPR. Akhirnya kan
kembali lagi setelah G30 SPKI mungkin pengaruh Soekarno sudah semakin lemah gitu ya. Jadi ada faktor sosial, historis, politik, jadi semuanya harus itu ya. Jadi memang bukan semata-mata ini masalah aturan tertinggi ya, tapi harus ada faktor-faktor yang mendukung, alasan dibalik pelanggaran itu apa gitu kan. Secara psikologi masyarakatnya bagaimana saat itu. Mungkin tidak bisa kalau sekarang mau seperti Soekarno mungkin tidak bisa ya. Nah, karena berbeda kondisinya. Ya. Itulah ya akhirnya Soekarno pun dimakjulkan, di impeachment ya, diminta pertanggungjawaban oleh MPR dan MPR tidak puas, MPRS saat itu kan terhadap jawaban-jawaban Soekarno dan akhirnya dia meletakkan jabatannya, tidak lagi bisa menjadi presiden dan akhirnya mengangkat Soeharto sebagai presiden. Itu transisi kekuasaan ya dari Orde Lama ke Orde Baru memang tidak sempurna gitu ya, proses politiknya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi mulai dibuka lagi, mulai ditata lagi oleh Orde Baru. Makanya ada Orde Baru karena penataan kembali kan itu. Hal-hal yang menjadi pelanggaran dari Orde Lama. Nah, Orde Baru kalau kita bicara kan kalau Anda membaca pengertian dari konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan kan, supaya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dibatasi itu supaya tidak terlalu lama berkuasa, karena ini bukan raja, bukan monarki, bukan feodalisme. Ini negara modern, itu kan negara demokrasi. Mungkin juga tadi saya menjawab pertanyaannya. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi itu bagaimana? Berarti itu bukan negara. Ya. Kalau ada negara tidak memiliki konstitusi, jadi bukan negara. Mungkin dia kerajaan saja, gitu kan? Karena dalam raja itu tidak ada konstitusi, mungkin hanya ada sabda raja, gitu kan ya? Raja bersabda, rakyatnya menuruti apa yang diinginkan. Mending kalau rajanya bijaksana, ya, rajanya baik hati dan tidak sombong. Tapi kalau rajanya kejam, mungkin akan membuat sebuah sabda yang kejam, gitu kan? Membenarkan, kan ucapan raja itu dianggap hukum. Kalau zaman feodalisme. Nah sekarang hukum itu adalah dibuat oleh kesepakatan bersama. Contohnya konstitusi, itu kan hasil kesepakatan bersama ya. Nah Orde Baru itu bukan pelanggaran konstitusi kalau Orde Baru. Walaupun misalnya ternyata Pak Harto pun berkuasa cukup lama, melebihi Soekarno. 32 tahun. Tidak ada pelanggaran oleh Pak Harto itu, tidak ada. Karena memang benar gitu kan. Dia memimpin 5 tahun. Dan dapat dipilih lagi. Itu dalam Undang-Undang Dasar itu ya. 5 tahun dapat dipilih lagi. 5 tahun dan dapat dipilih lagi. Apa yang salah dari Soeharto? Berarti apa coba yang salah dari saat itu? Kenapa bisa sampai 5 tahun? Bisa lama Pak Harto? Kalau saya katakan Pak Harto sendiri tidak melanggar Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Apa penyebabnya? Sehingga tadi yang terakhir. Lalu kemudian kenapa di amandemen gitu kan? Kira-kira apa penyebabnya amandemen? Kan setelah Pak Harto di amandemen ya, setelah reformasi, setelah berakhirnya Orde Baru, dirubah. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dirubah? Kira-kira kalau ada kekuasaan 30 tahun, tapi tidak melanggar undang-undang, kira-kira yang salah apa coba? Atau yang lemah bukan salah, mungkin konteksnya. Atau yang perlu diperbaiki apanya? Hartonya tidak melanggar sendiri kan pemerintahannya, karena memang dia menjalankan sesuai aturan, nggak apa-apa dia mau
tidak melarang untuk itu gitu kan aturannya, undang-undang dasarnya. Lalu apa yang menjadi titik lemah saat itu? Ya? Undang-undangnya, Pak. Undang-undang apa? Undang-undangnya. Undang-undang apa? Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang apa? Yang harus lengkap. Menyebutkannya harus Undang-undang 1945. undang apa? Enggak ada undang-undang 1945. Undang-undang 1945, Pak. Undang-undang dasar gitu ya. Jadi harus beda kalau menyebutkan undang-undang dengan undang-undang dasar di ranah akademik itu bisa berbeda itu maknanya. Kalau undang-undang itu ya undang-undang hukum pidana, hukum perdata, undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan itu undang-undang. Kalau konstitusi ada sebutkan ya undang-undang dasar 45 ya. Biar bisa jelas gitu kan. Apa yang salah, apa yang keliru? Kenapa harus bisa keliru coba? Karena kan hukum tertinggi. Bisa atau bukan salah atau keliru ya, katakanlah bisa dijadikan alat kekuasaan oleh penguasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu hukum yang tertinggi. Siapa yang membuat sih hukum itu? Hukum dasar itu siapa yang membuat? Apakah itu buatan Tuhan? Atau buatan malaikat? Ya? Undang dasar itu buatan Tuhan atau buatan malaikat? Atau buatan iblis? Siapa yang membuatnya undang dasar 45 itu? Tuhan. Alien? PPKI bukan, Pak? Nggak tahu. Saya nanya kalau nanya lagi. Lembaga yang berhak untuk membuat, mengurus, mengatur, mengubah itu apa? Siapa? Apakah golongan Tuhan, golongan jin, atau golongan malaikat? Saya mau tanya itu aja dulu. Manusia, Pak. Iya manusia, saya bilang kan kok logika Anda nggak jalan gitu ya. Coba kok jangan banyak melamun, yang Anda konsentrasi aja. Lalu bagaimana kalau buatan manusia? Sesuatu buatan manusia itu bagaimana? Belum sempurna, Pak. Bisa belum atau tidak sempurna. Sehingga kalau tidak sempurna bagaimana? Harus disempurnakan, Pak. Bisa nggak sempurna? Tidak akan sempurna buatan manusia itu ya. Walaupun disempurnakan, tidak akan sempurna. Ya tetap aja ada kelemahan ya. Namun sejauh mana kelemahannya itu berdampak pada kehidupan orang lain, berdampak baik atau berdampak buruk gitu kan? Kebanyakan buatannya itu. Kalau yang ketidaksempurnaannya itu lebih memberikan manfaat itu tidak masalah. Tapi kalau ketidaksempurnaannya itu banyak menimbulkan mudarat misalnya, kekacauan ya itu yang harus diperbaiki. Itulah alasan kenapa di amandemen ya undang-undang dasar itu. Karena buatan manusia itu prinsipnya itu dulu ya. Buatan MPR itu kan soal lembaga tingginya yang berhak membuat, mengatur, mengamandemen kalau sekarang ya istilahnya tugas MPR. Dulu memang di awalnya dibentuk oleh PPKI kalau kita lihat dari BPUPKI dulu terus nanti PPKI yang mengesahkannya. Karena awal pendirian ya. Jadi itu proses pembentukan konstitusi di Indonesia. Tapi setelah itu kan dalam aturan itu dikatakan bahwa ada lembaga yang mengurus khusus membahas UUD-nya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas utamanya itu. Makanya saya katakan Soekarno itu masa lu kan seorang presiden, masa lu membubarkan MPR itu kan? Masa lu memutuskan masalah undang-undang dasar, itu kan bukan kerjaan Anda, ini kerjaan MPR. Itulah pelanggaran oleh Soekarno tadi ya.
Nah sekarang adanya reformasi, kita mengalami satu masa di mana memang mengalami suatu zaman ya tentang perubahan Undang-Undang Dasar setelah amandemen ya di tahun 2099 sampai 2002. Muncullah ya pemilu presiden, dibatasi juga masa jabatan, diperjelas lagi ya. Bukan hanya 5 tahun dan dapat dipilih lagi, tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Padahal saya juga menganjurkan kan, padahal ada juga wacana sekarang, dari dulu juga ada wacana zaman Pak SBY walaupun tidak dibahas ya, untuk menambah lagi masa jabatan lah, cukup tambah lagi 1 kali lagi misalnya. Termasuk juga sekarang yang sedang ramai diperbincangkan ya, menjadi 3 kali katanya untuk Pak Jokowi gitu kan. Atau nggak perlu lagi ada pemilu langsung, udah langsung aja oleh presiden, oleh MPR pemilihan presidennya seperti dulu ya, tidak perlu pilpres. Itu kan mungkin aja berubah lagi kan setelah 20 tahun reformasi mungkin ada perubahan lagi terhadap Undang-Undang Dasar 45. Mungkin tidak sesuai lagi dengan keadaan ya. Mungkin juga karena ada masalah kepemimpinan misalnya ya, karena tidak ada lagi orang yang selayak Pak Jokowi misalnya, sehingga udah aja tetapkan Pak Jokowi menjadi presiden seumur hidup misalnya oleh MPR-nya. Kalau menghendaki rakyatnya bisa aja gitu kan. Apalagi kalau berbicara kekuatan politik, sekarang kan MPR banyak ya para pendukung pemerintah. Sekarang semua partai itu menjadi partai pendukung. Itu kan kalau secara logika kalau partai politik di parlemen itu 85% mendukung kekuasaan ya, berarti 85% atau 90% rakyat mendukung kekuasaan. Itu logikanya seperti itu, karena kan mereka dipilih rakyat. Semua anggota dewannya kan buat pemilu. Juga presiden juga dipilih rakyat. Itulah kenapa ada semacam kedaulatan rakyat itu kan diwakilkan gitu kan kepada wakil-wakil rakyat kita, kepada bawahan-bawahan kita. Sehingga sebetulnya nggak kalau kita mau jujur ya mau logis seperti itu tidak perlu adanya protes-protes itu kan udah kita pemilu, tugas kita memilih pemimpin baik DPR maupun presiden setiap 5 tahun sekali yang kita percayai. Setelah itu kita percaya aja gitu, udah selesai. Biarlah mereka yang mengurus negara. Di sini kan nih, ini ya yang di atas-atas ini. Tapi apakah benar itu enggak kan itu masalahnya gitu kan. Menjamin enggak walaupun mereka dipilih rakyat, menjamin enggak bahwa anggota DPR, MPR itu membawa kepentingan rakyat. Sehingga apapun yang diucapkan anggota MPR, DPR maupun presiden adalah suara hati rakyat. Kan belum tentu menjamin juga gitu. Makanya ada hak-hak sipil juga, itulah perlu kontrol dari sosial kontrol ya. Termasuk dari kalangan mahasiswa. Dulu kenapa sih dulu Pak Harto begitu kuatnya orang-orang elit itu sulit untuk membendung Pak Harto ya. Kalangan-kalangan di atas. Termasuk juga Bung Karno ya. Diganggu oleh kasus apapun misalnya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Soekarno-Soeharto. Tapi dipesuruh aja oleh mahasiswa waktu demonstrasi 66, 98 itu bisa. Ternyata dia takut juga oleh gerakan sipil ya atau gerakan mahasiswa. Itu contoh kasus ketika ada ketidakadilan, ketika ada pemerintah banyak melakukan sebuah pelanggaran ya yang harusnya ada fungsi kontrol dari MPR, DPR kepada penguasa tapi malah menjadi satu golongan ya ini. Harusnya kan ini ada kontrol dari DPR ya. Ini nih, ke sini. Ini yang di bawahnya yang yudikatif adalah menangani masalah-masalah keadilan ya, yudikatifnya. Ini memberikan pertimbangan. Tapi ini semuanya telah menjadi satu golongan yang ucapannya untuk rakyat tapi ya untuk kelompok golongannya saja gitu, kesejahteraannya. Ya, makanya rakyat harus turun tangan lagi gitu kan. Makanya ada sosial kontrol baik itu media LSM kan sekarang apalagi juga bingung juga kan. Media sebagai sosial kontrol ya, ada media sosial. Kebanyakan buzzer juga yang bermain kan, yang didanai oleh negara untuk menyerang orang-orang yang mengkritik negara. Ini kan masalah sebenarnya. Anda boleh membahas sebuah kasus mengangkat hal itu. Peran buzzer dalam apa gitu kan,
Berita dari konstitusi. Ini masih banyak bahasan ya. Kan banyak sekarang kan banyak hal unik, media sosial, buzzer ya. Belum lagi yang lain-lain ya. Nanti dari masalah negara, warga negara, hukum, HAM, demokrasi. Jadi dari sekian banyak masalah yang sekarang menjadi persoalan di era milenial ini gitu, Anda gali dari sisi materi yang kita bahas ya. Itu kan hal yang di hadapan kita, itu kan. Semua media karena kenapa muncul media sosial? Karena media massa, maaf aja yang mainstream ya, televisi, radio, koran yang ngetop-ngetop lah. Sekarang kan dulu itu memang menjadi kontrol, harusnya fungsi kontrol bagi ini ya, kekuasaan eksekutif khususnya. Atau yang sekarang kan DPR hampir sama ya kedudukannya lah kalau sekarang ya di setelah amandemen, ini kan sebelum amandemen. Karena semuanya berperan ya dalam hal kebijakan negara, DPR dan presiden itu. Harusnya menjadi sosial kontrol ya kepada siapapun yang berkuasa. Tapi kan kebanyakan mereka memberikan berita-berita positif tentang kekuasaan atau menutupi kelemahan dari kekuasaan ya. Ya bukan tidak boleh menyampaikan berita-berita positif, ya, emang harusnya kan. Kalau ada informasi kebijakan negara ya informasikan. Tapi kalau ada hal yang keliru dari negara juga harusnya mengingatkan. Sekarang kan keenakan gitu kan. Karena semua media mainstream, media sosial ada buzzer, sehingga yang merasa tidak ada musuh gitu kan. Tidak ada masalah, mungkin kalangan istana itu mereka baik-baik aja. Media mereka kuasai, media sosial mereka kuasai. Kaum elit pun, politik elit pun, MPR, DPR mereka kuasai gitu. Jadi mau apa lagi? Itu kan tantangan bagi kita ya. Mengenai perjanjian internasional tadi sudah cukup ya dijawab oleh kelompok 2. Ancaman dari konstitusi dan menjalankannya tadi sudah disampaikan. Jadi sebenarnya ancaman terbesarnya itu konstitusi dari penguasa yang tidak melaksanakan aturan undang-undang dasar. Harusnya kan mereka membuat aturan itu sesuai dengan undang-undang dasar. Ini juga contoh misalnya tadi ini dari kasus yang terakhir, dari pertanyaan terakhir ya, tentang pasal 33 ya, tentang kekayaan alam, sumber daya alam. Itu diatur betul, sangat jelas negara itu menghendaki adanya aturan tentang kekayaan alam, tentang bumi air itu dan sebagainya. Tapi praktiknya mungkin Anda lihat di Undang-Undang Minerba ya, Undang-Undang kemarin Ketenagakerjaan ya. Fakta-fakta di lapangan beberapa perusahaan besar ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu kan seperti yang kita ketahui bersama itu sudah dimiliki oleh asing ya, bukan hanya swasta tapi juga asing. Proyek-proyek infrastruktur pun sekarang kan dikuasai oleh asing juga sebenarnya ya, yang dibanggakan oleh Pak Jokowi. Jadi buat apa coba fungsi undang-undang dasar kalau undang-undang di bawahnya yang harusnya mengacu tapi tidak mengacu. Oke, saya kira itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang saya kemukakan barusan? Kalau tidak, saya serahkan lagi ke kelompok 2 untuk menutup jalannya kuliah ini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya.
Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dicukupkan sekian sesi diskusi kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.